sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bisa jumpa lagi ya malam hari ini, baik bersama teman-teman alumni Book Writing Camp atau kelas-kelas Tinta Langit yang lain. Dan selamat malam juga untuk teman-teman pengurus. Bapak Ketua kita sudah hadir kah malam hari ini? Dan juga teman-teman semua ya yang dari luar komunitas penulis peradaban. Jadi malam hari ini kita bakalan ngobrolin tentang science behind writing ya, the psychology of writing. Jadi kenapa sih kita ini perlu menulis? Perlu ya, pakai kata perlu. Ada apa sebenarnya? Kenapa harus kita menulis? Setelah membaca kemudian menulis, terus apakah menulis itu melegakan atau menambah masalah atau apa istilahnya ya? Kadang menulis itu bisa menyiksa diri juga ya, karena kita harus menggali lebih dalam tulisan dan kadang itu terkena menyentuh memori-memori masa lalu, mungkin luka-luka masa lalu. Nah, malam hari ini kita bakalan ngobrolin nih apa aja sih ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui di balik menulis, karena kan kita taunya ya menulis merangkai kata, menyusun alur cerita, atau menyusun struktur, daftar isi dan sebagainya. Tapi ternyata ada ilmu tersendiri nih di baliknya. Dan bersama kita malam hari ini ada Ibu Ismi Yuliatur, alumni BWC Angkatan 22. Dan beliau adalah seorang psikolog klinis yang menangani bidang kesehatan mental, keluarga, dan parenting. Beliau juga, Bu Ismi juga adalah seorang penulis Say No to Toxic Parenting. Dan beliau sampai saat ini bekerja di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainuddin di Provinsi Jawa Tengah. Halo Ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat Terima malam, kasih Kak sudah Uci. meluangkan waktu ya Bu Ismi ya malam hari ini berbagi sama teman-teman semua. Kak Uci. Iya, suara Ibu agak kecil Bu atau suara saya ya? Oke, Tes. sudah cukup. Sudah Iya, oke. Sekarang kita ke Bu Ismi ya. Bu Ismi ada PPT-nya Ibu. ada, sudah saya kirim ke Mbak Nadia. Oke, Kak Nadia ya. Ya, silakan Kak Nadia. Kita simak ya apa nih sains di belakang menulis. Silakan Bu Ismi. Baik, terima kasih Kak Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini ya kita bisa sharing ini ya, sharing tentang kepenulisan. Ternyata yang hadir di sini sudah ini ya, sudah ahlinya menulis ya. Ya, ini ada Pak eh, Pak Fahrul ya, Kak Uci, Mbak Nadia, dan Bapak Ibu semua ya. Kita sharing saja ya di sini ya, kebetulan background saya dari psikologi, jadi kemarin ini dijawil sama Kak Uci nih untuk sharing tentang kepenulisan, eh, ditinjau dari ini ya, kemanfaatannya dari sisi psikologi maupun sains ya. Baik, kalau kita melihat ya, di slide berikutnya Mbak Nadia, ada ketika kita ini, kalau di Bapak Ibu yang Muslim ya, atau secara umum juga ya, ikatlah ilmu dengan menulis ya. Jadi kalau kita mendengarkan ceramah atau mendengarkan penjelasan pas kuliah aja gitu ya, mendengarkan penjelasan dari dosen itu, kalau hanya modal pendengaran gitu ya, jadi kita apa namanya, hanya mendengar saja tanpa ditulis, itu kemungkinan akan lebih mudah hilang daripada kita menuliskannya. Nah, keuntungannya ketika dengan ditulis, maka nanti bisa dilihat lagi gitu ya, dan memorinya akan lebih nempel gitu ya. Ya. Eh, Baik, kalau saya lihat tadi di peserta ini ya, Bunda Ana tadi ya sudah cerita, sudah menulis, kemudian mungkin sudah menulis lebih dari satu buku nih malah ya, gitu. Sudah berpengalaman untuk menulis.
Kalau yang sudah berpengalaman mungkin juga sudah muncul nih, apa namanya, bisa dikatakan hobi atau excited-nya gitu ya, wah ternyata menulis itu menyenangkan gitu ya. Kemudian pengen lagi gitu ya. Jadi, intuisinya juga sudah terasah nih, jadi, melihat fenomena di sekitar tuh "Yuk," gitu ya, ada ide, kemudian, sekecil apapun bisa nih jadi ide untuk menulis. Nah, akhirnya lama-lama menjadi sebuah buku gitu ya. Yang berikutnya ya, tentu saja Bapak Ibu, teman-teman di sini sudah paham atau sudah mengenal ya, bahwa keterampilan menulis itu termasuk dari keterampilan berbahasa yang produktif. Artinya, bertambah dan bertambah. Kita menghasilkan sesuatu, bukan sesuatu yang, berhenti gitu ya. Pengen pengen lagi dan, bertambah lagi gitu ya. Kemudian juga ekspresif untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan melibatkan emosi ya. Jadi berkomunikasi, dari ide kita ya, dari pemahaman kita yang akan kita berikan kepada orang lain lewat tulisan, dengan lewat bahasa tulisan. Kemudian melibatkan emosi yang nantinya akan lebih, mengena gitu ya terhadap pembaca ya, orang-orang yang membaca tulisan kita. Nah, menulis itu merupakan keterampilan produktif ya tadi, menghasilkan yang ini memerlukan berpikir sistematis ya. Jadi kalau kita, menulis ya kalau di bangku kuliah ya, itu, tugas akhir ya, skripsi atau disertasi ya, atau tesis itu terstruktur, jadi sistematis mulai dari daftar isi, kemudian, apa namanya, kata pengantar, kemudian bab 1, 2, 3 sampai selesai. Nah, kita ketika menulis ya, nantinya menjadi sebuah buku juga akan terstruktur gitu ya. Kemudian, ada kritis ya, jadi kita akan mengolah berbagai sumber gitu ya, akan ada review, ada membaca, literatur, gitu ya, referensi, dan kemudian juga logis ya. Tentu saja akan bisa dibuktikan ya, ada referensi yang, apa namanya, bisa dibuktikan, kemudian sudah ini ya, bukan artinya kita tidak mengarang indah gitu ya, seperti itu. Kemudian menulis itu, adalah sarana kita untuk menyampaikan informasi, membangun makna, kemudian menyusun argumen, dan menyesuaikan teks yang kita, tulis dengan argumen. Ya, berikutnya, slide berikutnya Mbak Nadia. Iya, baik. Ini sedikit ada kendala. Oh ya, nah, oke. Jadi, menulis ya tadi sudah. Nah, sekarang kalau menurut persepsi banyak orang gitu ya, secara umum mungkin gitu ya, menulis, bisa dikatakan pekerjaan yang membosankan. Kenapa membosankan? Kadang-kadang kita butuh butuh waktu yang lama gitu ya, duduk, mojok, kemudian harus mencari tempat yang tenang, yang kita tidak mudah terganggu oleh situasi di sekitar kita gitu ya. Kadang-kadang idenya, tadi sudah muncul nih banyak gitu ya, tetapi ketika, kita menulis, ya pengalaman pribadi ini, wah, tadi apa ya gitu ya. Nah, kemudian, lama gitu ya, dalam waktu yang lama. Nah, mungkin, menurut persepsi sebagian orang itu pekerjaan yang membosankan, "Ah, nulis lagi," gitu ya. Nah, kemudian menulis bukan pekerjaan mudah, jadi dianggap susah gitu ya, sulit, cari idenya sulit gitu ya. Apa ya gitu. Nah, memerlukan imajinasi tinggi, kosakata yang tidak sedikit gitu ya. Pemahaman yang luas. Nah ini, mestinya sangat dibutuhkan ya bagi seseorang dalam, menulis.
ya. Kemudian, nah, jadi kalau secara istilah itu menulis itu ya gampang-gampang susah gitu ya. Dibilang gampang ya gampang gitu ya, dibilang sulit ya sulit gitu ya. Ada yang mengibaratkan seperti seorang pembalap ya, pembalap motor gitu ya. Nah, pembalap motor itu tahu ya mudahnya ya, gampangnya seorang pembalap itu dia akan tahu kapan harus berhenti, gitu ya. Pos-pos mana gitu ya, di area mana saja gitu ya, dia harus berhenti karena sesuatu yang, mengharuskan ya, harus berhenti. Kemudian kapan harus pelan, di tikungan, nggak mungkin kan di tikungan terus kenceng gitu ya, tapi, eee volume atau besar ini gasnya ya harus dikurangi. Jadi harus pelan-pelan gitu ya. Kemudian kapan harus kenceng gitu ya, memacu motornya dengan cepat gitu ya. Di jalur yang lurus, tidak ada kelokan gitu ya. Jadi ketika seorang penulis itu idenya lagi encer nih ya, lagi encer, idenya bermunculan, ayo gas gitu ya, jangan ditunda gitu ya kalau kalau kata coach gitu ya. Kalau sudah ada ide, gas gitu ya. Langsung tuliskan. Bahkan kita ini ya selalu sedia notes ya, buku kecil atau kertas kecil yang kita bawa kemana-mana karena, ide itu bisa bisa kapan saja muncul gitu ya. Nah, ketika ide muncul langsung tuliskan. Nanti kalau tertunda akan hilang gitu ya, lupa lagi tadi apa gitu ya. Nah, kemudian, perlu kerja keras, perlu kerja keras, harus tekun, tidak mudah menyerah gitu ya, tidak gampang menyerah. Aduh, ini ya sudah berapa lama, sudah berjam-jam nih nulisnya baru satu paragraf ini ya, gitu ya. Nah itu kalau menyerah ya udah bubar gitu ya, tapi tulis terus gitu ya, tidak tidak, usah diperhitungkan dulu apakah tulisanku ini sudah benar atau sudah sip gitu ya, atau sudah bagus. Nah itu, kesampingkan dulu gitu ya. Jadi tulis dan tulis terus. Kemudian juga kerja cerdas. Jadi kita, perlu nih mencari atau mengidentifikasi mana-mana waktu-waktu yang mungkin kita cocok sehingga, ide kita bisa ngalir dengan mudah gitu ya. Mungkin, sebelum subuh gitu ya. Mungkin ketika sore gitu ya. Atau mungkin malam sambil ngopi gitu. Nah, itu idenya lancar gitu. Nah, itu perlu diidentifikasi atau, kadangkala juga butuh dipaksakan gitu ya, dipaksakan. Maksudnya setiap hari harus nulis berapa ya. Kita butuh mengalokasikan waktu 10 menit atau 20 menit gitu ya, atau satu paragraf atau satu halaman gitu ya kita tulis. Nah, ini PR gitu ya. Terutama, buat saya sendiri gitu ya, PR ini untuk, mulai merutinkan. Nah, kalau sekarang ini baru baru kerja keras untuk ini, membuat konten gitu ya. Jadi berusaha istiqomah, satu hari satu konten minimal. Nah, itu sama juga itu ya, berusaha istiqomah untuk, 1 hari menulis berapa, target kita. Nah, kemudian faktanya bagaimana? Itu kan tadi, persepsi orang gitu ya, gampang atau susah gitu ya, karena membosankan atau harus harus, kerja keras gitu ya, harus sungguh-sungguh, idenya mentok gitu ya. Kalau mau dibilang sulit ya sulit, atau kalau dibilang tidak ya tidak, mudah aja gitu. Nah itu bisa jadi, eee, pikiran kita akan menggerakkan energi kita untuk menulis gitu ya. Pikiran kita akan membawa labelnya tadi gitu ya, apakah menulis itu mudah ataukah sulit. Itu bisa jadi berawal dari pikiran kita. Kalau kita pikir menulis itu gampang, maka gampanglah gitu ya, jadilah gampang. Tapi kalau kita mikir sulit, susahnya minta ampun gitu ya.
Nah, maka ya sulit gitu. Seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Jadi, mulai sekarang ya, ayo kita bikin stempel besar. Jadi menulis itu gampang gitu ya. Biar apa? Biar lancar gitu ya menulisnya. Seperti bukunya Coach David gitu ya. Menulis semudah tersenyum. Ya, kita senyumin aja gitu ya. Tapi ya harus ditulis. Kalau cuma disenyumin nggak jadi tulisannya gitu ya. Gitu. Nah, jadi apa sih eh, apa yang akan kita dapatkan dengan menulis? Gitu ya. Kalau Kak Uci tadi bilang, kenapa harus menulis gitu ya? Kalau di awal tadi ya, ikatlah ilmu dengan menulis. Maka ilmunya itu akan dapat gitu ya dengan menulis. Kemudian di kita lihat sejarahnya dulu, kenapa toh harus ditulis gitu ya? Pada zaman Rasulullah dulu ya, eh, Al-Quran ya kalau di dalam Islam itu dulunya ditulis di lembaran-lembaran gitu ya, belum dibukukan. Nah, semakin ke zamannya Abu Bakar kalau tidak salah ya Kauciyah itu mulai satu demi satu eh, para penghafal Al-Quran itu mulai berguguran atau mulai wafat sehingga kalau mengandalkan nanti belajar dari beliau-beliau ya untuk menghafal lagi ternyata yang gurunya tadi atau ulamanya yang hafal itu semakin menipis maka eh, mulailah dituliskan gitu ya. Nah ini ilmunya tetap gitu. Ilmunya tetap terikat, ilmunya tetap ada. Nah, manfaatnya apa menulis gitu ya? Menulis ya itu merupakan proses berpikir dan belajar. Kalau di dunia kesehatan juga menulis itu salah satu wasilah atau eh, tools atau sebuah kegiatan yang bisa menghambat terjadinya kepikunan gitu ya. Jadi ketika otak kita masih aktif digunakan ya untuk menulis, untuk berpikir, ya itu akan menghambat kepikunan. Makanya salah satu yang disarankan ya ketika kita mau menghambat kepikunan itu dengan mengisi TTS, gitu ya, teka-teki silang. Biar apa? Biar berpikir, gitu ya. Biar otak kita digunakan untuk berpikir, gitu. Atau yang lain nanti bisa baca Quran. Ini jadi kan kerja ya, ada aktivitas otak. Nah, salah satunya itu ya ke manfaat dari menulis ya. Otak kita tetap berproses, digunakan untuk berpikir dan belajar. Kemudian yang kedua, mengubah hidup menjadi lebih sukses. Sudah dirasakan ya Bapak Ibu yang sudah menulis buku yang tadi sudah dijual, sudah dapat 200 eksemplar, itu ya udah dirasakan benefitnya ya dari menulis ya. Sudah laku bukunya, udah balik modal belum nih Bunda Ana ya. Nah, itu insya Allah hidupnya akan sukses jika apa namanya dari penghasilan ya dari bisa dibilang bisnis gitu ya. Itu bonus ya, itu bonus kalau kata coach ya. Tapi yang pertama, kesuksesan itu juga dinilai dari hal yang lain gitu ya. Salah satu eh, target atau iming-iming buat diri saya sendiri dulu ketika ketika mengikuti BWJ 22. Ya sebenarnya boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu. Sebenarnya keinginan menulis kalau dibilang bakat, saya kurang yakin ya ada bakat gitu ya. Tapi mau menulis itu sejak SMA sih. Jadi sudah besar gitu ya. Bukan bukan para penulis yang sejak SD pun itu sudah giat menulis enggak gitu ya. Kalau saya dulu di kampung itu nulis kan aktif di TPA, jadi nulis tentang sesuatu kemudian ditempel di mading itu sudah seneng gitu rasanya itu ya. Jadi ada keinginan untuk menulis. Tapi itu tidak terasa ternyata Bapak Ibu ya. Dan keinginan menulis sudah
implementasikan dengan mengikuti workshop menulis. Fee-nya hampir sama fee ya atau eh, biayanya gitu ya. Hampir sama dengan ikut BWJ Bapak Ibu. Tapi ternyata nol. Jadi saya tidak berprogres gitu ya, hilang. Bahkan eh, naskah satu bab pun nggak dapat gitu ya. Nah, kemudian qadaraullahnya ketemu nih sama iklan BWC gitu ya. Dan saya maju mundur nih Bapak Ibu. Aduh, biayanya segini ya gitu ya. Itu saya masih mikir gitu ya. Kemudian ada nih muncul muncul testimoninya, sret, ya ternyata teman teman kuliah, ya, teman kuliah dan saya sudah mengikuti bedah bukunya dan saya sudah membeli bukunya. Ternyata berarti ini beneran nih, gitu ya, bisa bisa goal nih, insya Allah gitu ya. Akhirnya saya nekat, Bapak Ibu, saya nekat ikut di BWC 22, gitu ya. Yang lainnya juga terkait dengan profesi saya ya sebagai psikolog, saya praktisi gitu ya. Eh, Kalau ketika kita kumpul, kemudian ada workshop, itu kita juga di ini ya tulis gitu ya, tulislah pengalamanmu. Kalau pengalamannya cuma dibiarkan aja itu lewat gitu ya, nggak akan manfaatnya tuh nggak akan banyak dirasakan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itulah yang membuat membuat saya bersemangat untuk nekat itu tadi. Akhirnya daftarlah, ikutlah BWJ 2 yang dalam 2 bulan tuh benar-benar terpressure gitu ya, ikut aja alurnya gitu ya. Jadwal Zoom ya Zoom, jadwal tugas dikerjakan seadanya, sejadinya. Nulis terus, tulis terus sejadinya gitu ya. Dan alhamdulillah jadi ini ya, launching benar-benar terbit bukunya ya. Tadi yang disebutkan oleh Kak Uci ya, Say No to Toxic Parenting. Jadi buku parenting yang terkait dengan kesehatan mental. Jadi memang latar belakangnya dari pasien-pasien saya ya, yang konseling gitu ya. Sehingga pecah telur gitu ya buku pertama. Yang itu ada keinginan lagi. Jadi ketika ada flyer dari Tinta Langit, ya, ada event ingin sih, pengen gitu ya. Nah, insya Allah nanti ada mudah-mudahan jadi juga gitu ya buku yang kedua ya tentang kebahagiaan itu proses untuk bahagia gitu ya. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan itu ya. Jadi eh, oke, mengubah hidup menjadi lebih sukses dari sisi finansial yang sebenarnya bonus, gitu ya. Oh iya, satu lagi yang paling penting ketika semangatnya semakin berkobar gitu ya, ketika mengikuti Zoom di BWJ itu adalah tulislah karena tulisanmu itu akan menjadi ladang jariah. Jadi itu ibadah. Itu yang saya kira prosentasenya paling besar ya untuk memotivasi saya melanjutkan menekuni buku pertama saya tadi gitu ya. Jadi harapannya itu ya apa yang kita tulis dari pengalaman di ruang konseling ya, kemudian memberikan memberikan apa ya bersama-sama membantu klien jadi lebih baik itu biar dibaca orang ya nanti kalau orang masyarakat itu membaca buku kita dan menjadi lebih baik, kemudian menularkan kepada orang lain lagi, masuklah pahalanya pada kita, gitu ya. Nah itu benar-benar yang menjadi ini ya semangat ya untuk menulis. Jadi monggo silakan nanti Bapak Ibu yang mungkin belum belum apa ya belum launching atau nanti share ke teman-teman yang belum menulis ya, disemangati ya, dengan beberapa hal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya menumbuh kembangkan citra personal. Jadi personal branding Bapak Ibu. Nah, ini juga alhamdulillah ya sudah mulai ya mulai bertumbuh. Jadi ketika nanti di event ini ya, event teman menulis ini
ada apa namanya tugas untuk personal branding juga gitu ya. Tadi 1 hari 1 konten. Jadi kita mengenalkan siapa toh diri kita gitu ya. Bukan untuk riak ya, bukan untuk pamer enggak, tapi untuk membranding diri kita, yang mengenalkan value yang kita punyai kepada masyarakat, kepada pembaca gitu ya. Nah, itu akan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat, bagi pembaca. Kemudian memperkuat hubungan dengan orang lain ya, sekup kecilnya adalah malam ini ya, saya bisa kemarin dari teman menulis tuh saya bisa kenal Kak Uci gitu ya, bisa kenal lebih dalam dengan lebih dekat dengan Pak Fahrul gitu ya. Kalau dulu Pak Fahrul ngisi di BWJ 22 ya, memberikan motivasi kepada kami untuk, me apa ya, meneruskan, melanjutkan menulis hingga terbit buku. Yes. Kemudian kalau kita bedah buku, kita kenal orang lain, kemudian tadi dari personal branding itu, salah satu yang saya dapat juga dari tugas ini ya, 10 10 hari selling itu adalah ketika saya me apa namanya, menyapa atau, mmm berinteraksi ya dengan orang-orang ya, beliau-beliau itu, ya alhamdulillah, "Oh terima kasih saya dapat narasumber parenting." Jadilah kita kenal orang ya, nanti kita juga akan, bisa diminta untuk jadi narasumber ya, sesuai dengan kompetensi kita masing-masing, ya seperti itu. Nah, apa kata tokoh-tokoh tentang menulis ya? Jadi, kita akan melihat beberapa tokoh ya, atau banyak sebenarnya ya, yang saya kutip di sini hanya beberapa saja ya, bahwa menulis itu, eee, sebentar, tulisan adalah pergerakan tulisan yang baik, mengusung humanisme ini dari, Paul Sartre ya, nanti kalau Bapak Ibu, membaca ya. Kemudian dari tokoh Bert, ya, semakin banyak Anda menulis, maka semakin banyak penjelajahan diri yang dilalui, ya. Kemudian ada tokoh psikologi Sigmund Freud, tulisan adalah proyeksi diri atau mekanisme pertahanan ego yang nantinya, kalau Bapak Ibu semua ya, kita sudah familiar dengan, terapi menulis atau, eee, writing terapi gitu ya. Jadi ketika klien itu mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan psikologis itu bisa bisa diminta atau bisa kita kita ajak untuk menulis ya, untuk menerapi gangguannya, untuk menyembuhkan atau membawa menjadi lebih baik gitu ya, dengan ekspresi ya, ekspresi menulis tadi. Kemudian dari tokoh Budi Dharma, menulis itu melepaskan hal yang berkelijatan dalam otak. Apa yang berkelijatan ya? Mungkin idenya muncul gitu ya, muncul muncul muncul, ya, seperti itu. Kemudian dari STA, Sultan Tahdir Alisabana ya, menulis memberikan perasaan bahagia. Bahagia enggak Bapak Ibu ketika menulis Bapak Ibu? Bahagia ya? 1 hari targetnya menulis misalnya ditentukan 1 halaman. Woi, sudah dapat. Akhirnya bahagia banget nih Bunda Anda, bahagia banget. Apalagi bukunya kejual ya Bunda Ana ya. Itu bahagianya akan berlipat gitu nggih. Ya, nah bahagia yang berlipat yang kita dapatkan itulah yang akan mensupport kesehatan mental kita, gitu. Prosesnya seperti itu, ya bahagia banget. Nah, kemudian dari WS Rendra menulis itu proses, ya proses, ya bukan akhir ya, 1 menulis sudah selesai, enggak, tapi proses. Karena kita akan selalu berproses, makin hari semakin baik. Kemudian kalau sudah 1 buku, buku lagi nulis lagi. Insya Allah akan semakin terasa bahasanya akan semakin enak gitu ya, disimak, didengar, dibaca gitu ya. Kemudian dari Anwar Jailani menulis itu
model dakwah yang paling strategis. Nah, kadang-kadang ada yang lebih fasih menulis daripada secara verbal gitu ya. Jadi, mungkin ini saya termasuk juga gitu ya, lebih menonjol dari sisi menulisnya daripada verbal. Ya saya kurang suka lebih suka di chat ya, lewat chat. Nah, jadi orang menghubungi lewat chat daripada saya telepon ya, saya kadang udah chat aja gitu. Atau, ketika kita mau menyampaikan informasi, ya saya menyampaikan informasi itu lebih panjang kali lebar ketika menulis gitu ya. Kalau ngomong ya udah seperlunya aja gitu. Kadang-kadang, sebagian orang seperti itu. Kemudian dari yang terakhir saya ambil adalah dari Sasongko ya, menulis adalah uang gitu ya. Karena itu rupiahkan imajinasimu dalam tulisan biar uangnya tambah banyak gitu ya kata Sasongko. Tapi benar juga ya Bapak Ibu ya. Gitu. Iya. Kemudian kalau kita tinjau dari manfaat menulis dari sisi psikologi ya, tadi sebenarnya sudah, kita singgung gitu ya. Jadi menulis dapat mengurangi stres dan kecemasan. Itu dari, terapi menulis atau menulis ekspresif. Jadi menulis bebas. Kalau kami, kadang menyarankan ke pasien atau ke klien itu dengan menulis ini tangan gitu ya, karena akan tersalur nih emosinya gitu ya. Ketika marah-marah, tulislah emosimu seperti apa. Jadi tidak apa namanya, menghiraukan ejaannya kayak apa gitu ya, bahasanya seperti apa, tulis aja sesuai dengan, eee, kata hatinya. Itu akan membantu ya, membantu untuk mengurangi stres dan kecemasan. Saya atau kami juga akan merekomendasikan, menyarankan untuk ini ya, bagi mereka-mereka yang tadi kurang bisa untuk mengungkapkan perasaan, sehingga permasalahan ini kan menumpuk ketika dipendam gitu ya. Itu akan menjadi bom waktu itu yang sewaktu-waktu akan meledak gitu ya, sehingga dampaknya akan menjadi lebih besar. Nah, maka yuk nulis gitu ya, sharing gitu. Sharing itu bisa ngobrol, bisa nulis. Kan nggak setiap saat ada orang yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Nggak bisa, setiap saat ada orang untuk diajak diskusi, maka tulis gitu ya, tulis. Kemudian menulis dapat meningkatkan kesadaran diri dan introspeksi. Kan tadi ketahuan ya, kelihatan ya, apa sih yang kutulis, "Oh, aku kok seperti ini ya, aku kok melo banget sih, aku kok ada stimulus sedikit saja kok mudah marah sih." Nah, itu bisa introspeksi, bisa untuk memperbaiki diri, seperti itu. Nah, kita juga ketika menulis buku juga, kadang sadar sendiri gitu ya, "Loh, aku kok nulis seperti ini ya?" Gitu. Kita akan dituntut untuk menggali lebih atau mencari mencari pengetahuan yang lebih gitu ya. Kalau di awalnya sediakan 20 buku gitu. Mau tidak mau kan kita harus baca ya. Nah, dari baca itu pengetahuan kita bertambah gitu. Pengalaman kita juga akan semakin luas gitu ya. Gaya bahasa, kosakata kita juga akan meningkat gitu. Kemudian menulis dapat membantu mengatasi trauma ya dan meningkatkan kesehatan mental ya seperti tadi di poin pertama gitu ya ketika eh, klien atau diri mereka itu ada sesuatu hal yang mengganggu atau trauma gitu ya, itu bisa dibantu dengan expressive writing ya, menulis ekspresif. Yang terus gimana? Kok, apa namanya, tulis tangan apa tulis kalau sekarang kan teknologinya udah canggih ya, nggak nulis surat lagi gitu ya, tapi ada laptop ya, ada komputer ya, ada handphone, tidak apa-apa ya, kita mengikuti teknologi. Mungkin nanti, sesuai dengan kebutuhan ya, gitu. Apakah mau tulis tangan, kadang kita juga, apa namanya, kangen gitu ya untuk menulis gitu ya. Itu ada rasa rasa lega tersendiri ketika menulis gitu ya. Oke, nah dari sisi sains tadi ya, kita ada proses dalam berpikir kita, otak kita akan diajak untuk bekerja ya, berpikir ya.
Nah, ada area-area otak yang diaktifkan sehingga akan menyentuh dari sisi memori gitu ya, kemudian perhatian, nah semakin terasah gitu ya dari sisi sainsnya, dari sisi intelektualnya ya, gitu. Nah, manfaat transformasi, menulis itu merapikan pikiran. Kalau saya baca ini saya ingat, kucing dari Kak Uci ini gitu ya, mind mapping gitu ya. Jadi kita menyusun nih dari, ide-ide kita menjadi pikiran, menjadi sesuatu yang terstruktur, sistematis, yang, kita bisa seperti apa ya, jembatan keledai gitu ya, codingan ya, coding gitu ya. Nah, itu, akan terlatih nih, gitu ya, dengan menulis. Kemudian mengubah cara pandang orang lain. Dengan kita menulis, kita akan, ada cara pandang kita yang kita akan membawa pembaca untuk juga akan, berubah cara pandangnya terhadap sesuatu yang mungkin menurutnya sebelumnya, menjadi sebuah kebenaran gitu ya, ternyata dengan, tulisan kita membuka nih wacana bagi, pembaca gitu ya, cara pandang pembaca menjadi, berubah dengan tulisan yang kita buat. Kemudian tulisan kita akan menjadi jembatan yang menghubungkan ide-ide yang berbeda. Kita akan, mengumpulkan tadi ya, mengumpulkan, berbagai referensi ya, berbagai ide ya, baik dari, narasumber maupun dari referensi gitu ya, yang kita akan ramu ya menjadi tulisan. Menulis mencerminkan pikiran, ya. Jadi apa yang kita pikir, kita tulis. Mempertajam pikiran, kita akan mengasah, ya, mengasah pikiran kita untuk, kita lahirkan menjadi tulisan dan yang akan menghasilkan pikiran, gitu ya, manfaat menulis. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, gitu ya, kalau di BWC atau secara umum juga gitu ya, menulis juga tidak asal nulis, meskipun awalnya itu tulis aja, asal tulis aja, nggak usah perhatikan, apa namanya, sudah bagus atau belum gitu ya. Tapi nantinya endingnya juga akan ada swastunting, akan ada direview oleh editor gitu ya, yang kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis dong gitu ya. Kita nggak asal nulis juga, kita butuh referensi yang ada database-nya gitu ya, yang sudah teruji gitu ya, dari tokoh yang bisa dipertanggungjawabkan juga gitu ya. Jadi, memang tulisan kita harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Kan kita tidak mau tadi kan di awal tulisan kita jariah ya buat kita, nanti kalau tulisan kita tidak dapat dipertanggungjawabkan, naudzubillah jangan sampai yang mengalir justru dosa gitu ya. Ya, kita harapannya adalah yang mengalir itu pahala dong gitu ya dengan, manfaat tulisan kita ya terhadap, pembaca, seperti itu. Jadi, mulailah menulis ya, mulailah mengubah dunia dengan tulisan kita ya. Insya Allah terus termotivasi ya Bapak Ibu ya. Terutama ini bagi yang ngomong juga ini gitu ya. Ini harus ini menjaga motivasinya itu ya, makanya kalau ada event kira-kira saya bisa ikut, ikut aja gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Kak Uci, sekian paparan atau sharing ya, sharing dari saya tentang, kepenulisan ya, menulis ya, untuk menjaga motivasi kita dalam menulis ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, saya kembalikan dulu ke Kak Uci. Terima kasih. Makasih Ibu, Masya Allah. Gimana Bapak Ibu semua malam hari ini? Daging banget ya sharingnya Bu Ismi. Jadi tadi nangkep ya kalau ada ilmu, ide, ditulis kemana-mana bawa notes sama pena ya. Terus juga dengan menulis tuh kita jadi lebih ini ya ngebantu kita untuk mengenal diri lebih dalam. Terus juga apa namanya ada tadi writing terapi yang Bu Ismi sampaikan. Dan
Sebelumnya, tadi saya kelewatan, tadi saya nyariin Bapak Ketua nih, tapi habis itu langsung ngeheng. Seharusnya tadi Bapak Ketua kita, Ketua Komunitas Penulis Peradaban Book Writing Camp ini ngasih sambutan nih, karena biasanya di Selin, karena ini jilid kedua, episode kedua, ada sambutan nih dari Bapak Ketua. Tadi saya kelewat. Mohon maaf, Bapak. Ya, silakan Bapak gimana nih? Apa ya komentarnya atau kata pengantarnya nih menyambut Selin yang kedua. Aman Kak Uci. Ya, suara saya kedengaran Kak Uci. Aman aman Bapak. Baik, terima kasih Kak Uci. Saya sudah siapkan pantun padahal nih Kak Uci ya. Nggak apa-apa. Silakan Pak. Dari Lombok menuju Sumbawa. Cakep. Jangan lupa makan sate marangi. Jumpa lagi dengan Selin edisi kedua bersama tema Writing of Psychology. Senang sekali ya, Masya Ibu Allah. Bapak, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi dengan Selin yang memang ini kita rancang berbeda dari yang lain. Karena di Selin ini kita lebih mengedepankan keilmuan yang menunjang kepenulisan. Nah, senang sekali malam ini Bu Ismi sudah membawakan sisi lain dari kompetensi beliau sebagai seorang psikolog yang tentunya konsumsi psikolog ini cukup banyak ya di kepenulisan ya Kak Uci, ya Bu Ismi ya dan teman-teman. Banyak sekali cerita-cerita yang kita baca tetap nyerempet nih, ada nyerempet-nyerempet dari sisi psikolognya juga. Tapi saya pikir tidak hanya di fiksi ya, di non fiksi juga banyak yang memang kita membutuhkan advice dari teman-teman psikolog karena juga nanti di situ ada pola-pola komunikasi. Saya sudah merasakan juga ya bagaimana kita menulis dari sisi komunikasi, kemudian dari sisi tim kerja dan seterusnya, mungkin mengandung ada unsur-unsur psikologinya. Nah, malam hari ini memang kita hadirkan satu tema pendukung, keilmuan pendukung oleh Bu Ismi yang juga mengangkat bukunya dari sisi psikolog dan ini sangat baik buat kita semua. Teman-teman sekalian, jadi komunitas ini tidak hanya mengakomodir teman-teman yang bergabung di komunitas, yang di luar komunitas juga yang konsen terhadap kepenulisan, silakan bergabung. Jadi di beberapa program komunitas ada yang memang kita peruntukkan kalangan umum dan juga kalangan komunitas. Tetapi intinya bagaimana kita semua tetap konsen, tetap konsisten menulis meskipun seperti tadi Pak Hangki ya. Saya lihat juga banyak masih ada terkendala ya. Itu sama ya eh, penyakitnya buat semua penulis ya ada saja ya kendalanya untuk menulis. Tapi tidak menyurutkan semangat kita menulis. Siapa tahu hari ini belum sempat, besok pagi tiba-tiba muncul ide sempat nulis. Tadi sudah disisipkan oleh Bu Ismi ya. Nah, teman-teman, harapannya malam hari ini kita banyak diskusi mengambil dari sisi psikolognya ya. Kalau kepenulisan mungkin banyak insight yang sudah diberikan oleh teman-teman ya berbagi ya. Tapi dari psikolognya ini harus dimanfaatkan karena sangat jarang ya Kak Uci kita bisa datangkan psikolog berdiskusi bagaimana keilmuan psikolog ini kita masukkan ke dalam tulisan dan bisa membawa orang ikut larut di dalamnya gitu ya. Fiksi maupun non fiksi ya. Saya juga ingin belajar jadi bagaimana sih menyisipkan ilmu-ilmu psikologi di non fiksi. Manfaatkan malam hari ini, mudah-mudahan diskusinya banyak mendapatkan insight dan bermanfaat buat kita semua. Selamat berdiskusi. Terima kasih, Kak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kelewat ya tadi Bapak saya sempat ada hang sedikit nih. Baik teman-teman semua kayaknya udah mungkin ada yang ingin bertanya nih. Nanti bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya tentang apa sih sains di balik menulis ini. Bu Ismi, di sini kita udah ada Ibu Desi. Ibu Desi Resdianti yang sudah raise hand. Kita ke raise hand dulu ya, nanti kita baru ke kolom komentar. Siapapun boleh bertanya, silahkan Bapak Ibu semua. Baik, kita ke Bu Desi dulu. Bu Ismi, silahkan Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ini alumni dari WBC 27 ya. Saya cuma sharing aja nih Bu Ismi ya sebagai psikolog. Saya ngerasain bahwa menulis ini sebagai terapi buat saya gitu ya. Jadi setelah
saya mengikuti kelas Tinta Langit waktu itu mulainya Desember 2022. Setelah itu kalau di press tulisan saya tuh cuma dapat 6 bab gitu. Jadi ternyata itu adalah baru sebagian yang saya bisa healing gitu. Saya butuh waktu setahun lagi untuk ngeluarin semuanya dan alhamdulillah bulan ini Saya terakhir saya. mendengarnya agak kecil suaranya. Oh gitu ya. Ya, masih kecil Bu. Halo, Ya, sudah aman nih, Bu. oh, sudah aman ya? Ya. Gimana Bu Ismi? Halo Bu Ismi. Halo. Boleh di Ibu Ismi kayaknya. Gimana? Ibu di mute Ibu itunya mikrofonnya. Silakan Bu Iya, Desi. iya. Oke. Silakan Ibu Desi dilanjutkan. Jadi yang saya mau tanyakan, saya memang mengalami fase memang sebelum menulis saya mengalami ada traumatik dalam kehidupan saya, kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan itu sangat membantu ternyata. Jadi bahkan saya tuh sampai maksudnya bukan kehilangan teman sih, teman-teman saya tuh seperti merasa kehilangan dan sebagainya gitu. Jadi pas di akhir bab saya baru bisa kontak, saya baru bisa berkomunikasi lancar gitu. Seperti ada pembandul di kaki gitu yang lepas ketika tulisan saya sudah saya tuangkan ke dalam satu buku gitu. Jadi, masya Allah buat saya, ikut pelatihan yang diadakan Tinta Langit ini buat saya, ini banget ya, berasa banget gitu ya. Dan alhamdulillah, ini sudah di bab terakhir, saya lagi proses, sunting, baru masuk, penerbit insya Allah sebenarnya udah masuk penerbit waktu pada saat Tinta Langit nulis, cuma saya pikir saya belum siap dengan tulisan saya yang masih masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Tapi saya itu aja sih, itu memang, bukti nyata saya bisa bicara, saya bisa, lebih lancar lagi berkomunikasi dengan orang setelah saya menuangkan semua, apa yang ada di kepala saya dalam bentuk tulisan. Mungkin itu aja sih, Bu. Masya Assalamualaikum Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu Ismi. Gimana nih Bu Ismi nih tanggapannya nih Bu Ismi? Masya Allah, ya ini sharing ya dari Bu Desi ya. Alhamdulillah sudah ini merasakan testimoni ya, merasakan manfaatnya memang walaupun bukan tadi yang seperti kita bahas di awal, bukan seperti menulis yang ekspresif itu ya, bukan ekspresif writing, tapi memang benar menulis menulis buku gitu ya. Ya mungkin nanti temanya juga ini ya Bu Desi ya, membantu sekali ya sehingga Bu Desi bisa menuangkan apa-apa yang menjadi eh, mungkin keluh kesah atau pemikirannya itu ya dalam tulisan sehingga kondisinya menjadi membaik gitu ya, menjadi kesejahteraannya meningkat seperti itu ya. Itu memang prosesnya seperti itu. Jadi kadang kita juga menjadi merasakan manfaatnya ya Kak Uci ya tadi. Ketika bukunya sudah mulai prosesnya itu, prosesnya bertahap dan kita sudah lalui itu sudah kerasa nih di dalam diri kita itu Mm-mm, sudah kerasa gitu ya. Sampai bukunya benar. terbit nanti bahagianya berlipat tadi ya sangat-sangat bahagia tuh itu pengobat ya. Pengobat dari sakit kita gitu ya. Jadi menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sehat gitu ya. Masya Sukses ya Allah. Bu Desi ya, selamat ya. Semoga nanti proses terbit bukunya lancar ya sampai Amin. Iya. bermanfaat bagi pembaca. Kemarin Amin ya Allah. waktu kelas ikut yang pro kemarin itu saya dapat, review kan untuk 2 bab saya. Itu ternyata memang saya baru mikirin bahwa nanti saya akan copy paste tulisan karena, tulisan yang pada saat kita lagi healing itu terlalu dalam emosinya, dialog batinnya juga terlalu kuat, itu harus diminimalisir. Jadi, ketika nanti jadi saya bikin 2 versi nanti, yang saya serahkan ke penerbit itu setelah saya sunting lagi, tapi yang tulisan dalam bentuk saya ketika lagi healing itu nggak apa-apa kita simpan sendiri aja, cuma yang nanti yang kita akan terbitkan itu harus bebas dari hal-hal yang kaitannya terlalu dalam dengan diri kita gitu, jadi diminimalisir itunya. Itu aja sih saran dari, Iya. tim kemarin waktu ikut kelas, pro itu. Itu aja, Bu. Makasih. Terima kasih Ibu Desi atas sharingnya. Masya Allah udah banyak banget ya yang ngerasain nih. eh saya sebutnya tuh sering bilang kalau buku mau lahir tuh ya kayak melahirkan ya kan momen-momennya tuh deg-degan, terus panik, pusing, apa segala macam. Tapi pas sudah keluar tuh Masya Allah rasanya tuh
lega gitu Kayak ya. iya, napasnya tuh lega panjang lagi, Masya Allah. Makasih Ibu Desi, kita lanjut ke masih di raise hand dulu ya, Bapak Ibu. Kita ke Pak Mukhlis, silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam saya Pak warahmatullahi. Muklis, alumni BWC 29 ya. Saya sebenarnya ada pengalaman sharing dan pertanyaan. Jadi dari sisi saya sebagai penulis pemula ini merupakan satu apa namanya, satu start awal ya untuk menginspirasikan ide-ide kita ataupun pengalaman kita. Jadi pada awal waktu mengikuti program dari BWC 29 itu memang terpikir bahwa daripada Coach David kan adalah saya terinspirasi dengan semboyan 1 juta warisan peradaban ya. Jadi itu yang menjadi trigger awal atau drive ya. Nah, pada waktu berjalannya waktu setelah awal menulis mengikuti go writing dari BBC itu dengan tiap hari menyetor satu apa 4 halaman sampai pada pertengahan. Nah, ada satu secara psikologis ya terbentur karena memang saya juga bekerja itu ada istilahnya antara prokrastinasi dengan perfeksionis ya. Itu yang terjadi kita kepada pertengahan menulis tuh ya karena dari coach Surya juga selalu istilahnya menghimbau untuk supaya jangan melihat dari kesempurnaan ataupun pada coach, tapi psikologi itu terjadi ya antara prokrastinasi dengan perfeksionisme itu terjadi ya. Itu yang menjadi uh, adalah hambatan dan juga sebagai tantangan ya, karena itu menjadikan sifat malas. Jadi kadang-kadang nanti saya sibuk, nanti saja belum mood. Nah dengan BWC kemarin memang agak sedikit stringent juga ya, yang nggak ngumpulin sesuai dengan quota halaman di out of order lah gitu ya. Walaupun alhamdulillah akhirnya saya pun dapat menyelesaikan tugas itu. Cuman pertanyaan secara reflektif, apakah rasa malas itu sebenarnya bentuk perlindungan dari rasa takut gagal karena ketidaksempurnaan atau itu saat menulis? Itu yang secara psikologis terjadi pada saya. Dan itu yang pertama pengalaman yang saya. Yang kedua, dari tadi saya lihat ada paparan, itu betul juga. Kadang-kadang menulis ini adalah sebagai pelipur diri dari beban-beban yang tidak terdefinisi ya, dari istilahnya subconscious, ya, subconscious. Nah, persoalan setelah itu, phase 2 ini, setelah phase 2 ini terjadi, buku dalam proses syuting dan siap masuk proses untuk cetak. Nah, ini psikologis juga ya, walaupun udah ada bedah buku atau launching buku, itulah itu ada namanya mungkin ya pergeseran dari secara psikologis intrinsic motivation ke intrinsic pressure gitu. Nah, buku ini pengen saya jual laku dan bisa banyak walaupun belum berpikir monetize, tapi paling enggak target dari audiens membaca itu sudah terpenuhi gitu loh. Dan itu juga tuntutan ya daripada supaya kita pun berpikir kalau dalam orang kerja kan ada target dan ada outcome dan ada KPI gitu ya. Jadi buku sudah ditulis berapa target kita gitu. Ataupun kalau mungkin berapa kalau kita belum mikir revenue paling enggak viewer kita berapa gitu daripada pembaca yang kita mau lihat itu dari buku kita. Itu kan ada target, ada semacam ada satu pergeseran gitu dari intrinsic motivation ke intrinsic pressure yang tadinya mungkin sebagai amal jariah, akhirnya mereka ingin jadi tampil FOV gitu, fan of view gitu, berapa viewer kita mau ini. Nah itu aja yang saya sharing secara psikologi writing yang saya alami. Terima kasih.
Terima kasih Pak Muklis. Silakan Bu Ismi. Ini banyak banget nih Ya, pengalamannya oke, Pak Pak Muklis. Muklis ini juga pengalaman ya. Jadi menikmati proses ya Pak Muklis ya. Ya, kalau yang pertama tadi ya memang perfeksionis ya, sifat atau kecenderungan perfeksionis itu akan membawa kita untuk prokrastinasi. Itu ya biasanya misalnya kalau kalau di kami itu seringnya menghadapi mahasiswa yang skripsi ya. Jadi semester akhir itu ya. Skripsi kalau perfeksionis itu berarti takut ya, maunya sempurna. Aku mau ngerjakan itu kalau hasilnya bagus. Aku mau bagus gitu ya. Mungkin nggak ada cacatnya atau ya nggak ada cacatnya gitu ya. Kadang cacat sedikit pun nggak mau gitu ya. Jadi maunya sempurna. Jadi karena maunya sempurna itu ketika dia mengerjakan kok lagi ada sesuatu, misalnya lagi sakit sedikit atau nggak mood itu udah tunda aja nanti hasilnya nggak akan sempurna gitu ya. Jadi tertunda-tunda gitu karena perfect tadi. Makanya dari coach pokoknya tulis aja gitu ya. Jangan jangan melihat ini dulu udah nggak usah dianalisis. Idenya apa tulis aja. Nah, itu yang dari sisi psikologisnya juga ya sebenarnya ya. Jadi akan semakin mudah selesai. Jadi kayak kayak aku udah dikasih ini ya, gitu ya, udah jalan terus aja gitu, nggak usah lihat kiri kanan gitu. Tulis aja terus gitu. Nanti barulah pada tahap proses selanjutnya di tadi swasunting itu baru kita pilah-pilah tadi ya Bu Desi tadi ya mana yang terlalu dalam udah nggak usah dimasukkan aja gitu ya. Yang sesuai yang mana yang seharusnya yang mana itu baru di swastunting itu gitu. Jadi ya kalau memang perfeksionis itu memang harus disadari dan diturunkan ya Pak Muklis ya. Tapi kalau dalam proses menulis perfectnya kesampingkan dulu gitu ya. Kak kan mau nulis gitu ya. Nanti perfectnya mulai dimunculkan pas wasunting. Tapi juga nggak perfect banget nanti nggak jadi Pak bukunya ya gitu ya. Itu adalah perfeksionis dengan prokrastinasi. Kemudian yang kedua tadi eh uang adalah bonus tadi ya kalau di awal ya. Yang kita tancapkan adalah bendera jariah. Itu memang keikhlasan dan jariahnya itu memang harus kita pelihara ya, harus kita rawat ya, biar tidak tercemari oleh yang lain. Tapi dalam kalau dalam ilmu bisnis itu beda lagi ya. Ini nantinya kalau salah satu tujuan buku adalah tadi jariah. Untuk apa? Untuk memotivasi biar biar mau nulis dan terbit buku sehingga ilmu yang kita punyai bisa dibaca oleh orang lain gitu loh. Biar ilmu yang kita punyai bisa dibaca orang lain. Intinya itu. Jadi nggak mandek atau ya kita tadi pengen pahalanya gitu. And di samping itu kita dapat loh benefitnya. Kalau di kuliah mata kuliah salah satunya adalah istilahnya flourishing. Ya, mungkin nanti bisa di search ya. Flourishing itu ketika kami diminta untuk coba tuliskan apa flourishing. Flourishing itu adalah pengalaman atau sebuah hal yang membuat kita itu bahagia. Maksudnya kita sudah berupaya pengpengan gitu ya. Sungguh-sungguh, kemudian ikhlas, kemudian kita dapat bonusnya yang membahagiakan. Contoh dari dosennya itu beliau kuliah S3 di Belanda kalau tidak salah. Kan pisah sama keluarga ya, istri, anak, itu itu upayanya berjuangnya di situ ya kan susah ya sakit ya terpisah dari keluarga kemudian beliau Muslim bisa dikatakan ustadz jadi beliau mau mengisi pengajian harus melakukan perjalanan jauh naik kereta sepertinya ya itu juga perjuangan sakit rekoso gitu ya, susah gitu ya. Tapi
dia punya kebahagiaan yang menancap di jiwanya. Kenapa? Dia punya ilmu yang bisa dibagikan pada masyarakat di sana. Dia ngisi pengajian taklim di sana, dia puas, gitu ya. Dia puas. Itu salah satu benefit yang didapat. Kemudian, lah ini bonusnya yang jadi flourishing-nya. Ada fee. Beliau dikasih fee dari beliau memberikan taklim itu tadi, ngisi taklim. Eh, Kemudian kalau saya boleh mencontohkan ya, mungkin buat pembelajaran saja ya. Jadi saya nggak punya kemampuan apa-apa gitu ya, bukan apa-apa juga gitu ya, orang biasa. Jadi salah satu apa namanya terakhir ya, akhir-akhir itu belajar ngaji baca KUCI gitu ya, atau tahsin gitu ya. Online, oh iya, kemudian ada ustadz yang diundang ke rumah sakit itu, ada kelompok ibu-ibu yang mau ngaji itu. Itu perjuangan, ya perjuangan dan ya butuh motivasi yang kuat tadi gitu ya. Kemudian dikip sendiri gitu loh. Dikip sendiri maksudnya kan saya sudah punya dari online itu ada sertifikatnya juga. Nah, tiba-tiba ada nih yang menawari eh Bunda ini ya jadi reviewer ini apa namanya ada hafalan yang namanya HOTS gitu ya. Online itu nggak offline gitu. Saya maju mundur apa saya bisa ya gitu ya dengan kemampuan saya gitu ya. Ya, ternyata tadi yang ditancapkan adalah saya punya ilmu meskipun sedikit, ya udahlah saya terima. Buat apa? Dibagikan sama orang, ya. Siapa tahu, mudah-mudahan, insya Allah apa yang saya sedikit ada dan diterima orang ketika orang itu bisa, kemudian orang itu membagikan orang lain, alhamdulillah gitu ya, menjadi tambahan buat saya. Buat apa? Ya nanti di hari akhirat itu harapannya seperti itu. Perjuangannya apa? Tiap hari review ya mungkin nggak tiap hari tapi seminggu ada 3 kali review itu butuh butuh mendengarkan kemudian butuh membetulkan itu perjuangan harus menyempatkan waktu tapi bonusnya yang sebenarnya nggak disepakati beliau-beliau yang direview itu mengalokasikan fee dikirimkan setiap mau Idul Fitri. Alhamdulillah itu rahmat dari Allah gitu ya. Nah seperti itu flourishingnya Pak Muflis ya. Jadi nggak apa-apa kita jualan yaitu buat bisnis. Wong kita eh, bikin buku juga butuh biaya gitu ya. Kemudian kita apa namanya istilahnya ya kita jual, kita dapat nih untung. Masa dijual nggak dapat untung malah rugi kan ya nggak mau toh Pak Muklis ya. Gitu. Tapi insya Allah Masya Allah. jariahnya jalan terus itu ya Pak ya. Amin. Tadi Ya. dirawat niatnya, di ditekan riaknya gitu. Gitu ya insya Allah. Wallahu alam. Amin. Gimana Pak Muklis? Makin semangat ya berarti ya. Ya, tapi ada satu tadi kata-kata yang Bu Ismi ya, kita harus makin Apa tuh? semangat dan ikhlas ya beramal diri ya. Tapi in reality karena kita bermain di media sosial kadang-kadang ya ketika kita buku mau launching ataupun kita mau sharing itu ada perubahan secara psikologi ya dari intrinsic motivation yang tadinya kita untuk beramal jariah, kita untuk ikhlas bermanfaat untuk orang banyak menjadi karena kita di media sosial mau lihat point of view-nya, jadi extrinsic pressure gitu. Wah, berapa nih view yang kita lihat nih? Wah, kok buku saya kak rasanya kurang diapresiasi gitu. Apa karena mungkin konten kreatornya kurang? Nah, itu akhirnya bergerak gitu ya kita karena kita di media sosial kan tuntutan itu adalah point of view gitu ya. Bukan hanya monetize aja, artinya berapa traffic yang kita kan akhirnya berpikir apa betul tulisan yang kita baca ini atau yang kita tulis ini bermanfaat dan bisa juga memberikan edukasi ke orang lain apakah rasa buku kita ini belum sempurna akhirnya balik lagi ke depression gitu kan di situ itu yang terjadi pada saya gitu. Terima kasih itu pertanyaan terakhir malam. Terima kasih Pak Muklis. Saya boleh sharing sedikit juga nggak ya tentang apa yang Pak Muklis alami. Jadi dulu saya juga pernah merasakan hal yang sama Pak.
Terus akhirnya saya menganalisa, coba-coba, oh ternyata ya saya mengakui dulu bahwa saya ini penulis pemula, terus orang-orang belum kenal karya saya, dan saya mewajari jika ya ada yang menolak, ada yang menyukai, dan dari situ ketika menerima situasi itu, alhamdulillah itu tetap memelihara semangat bahwa memang di dunia ini 50-50. Ada yang suka sama kita, ada yang enggak. Termasuk juga sama karya kita. Jadi saya lebih fokus ke pembaca saya walaupun waktu itu nggak nyampe 10, saya fokus, saya rawat, saya ajak komunikasi. Dan ternyata Pak dan Bapak Ibu semua, satu pembaca yang kita istilahnya apa ya? kita kita rawat, kita kita dekati, apa namanya, kita jadikan sebagai teman, ini jadi impact-nya adalah jadi juru bicara yang menciarkan karya kita tanpa kita minta sama pembaca-pembaca ini. Jadi kebaikan seorang penulis, kedekatannya kepada pembaca, walaupun hanya satu, itu impact-nya sangat 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 besar gitu. Dan ini semoga ngebantu ya Pak Muklis ya untuk tetap semangat melahirkan karya-karya selanjutnya. Dan Siap, teman-teman siap. semua juga, ya. Kita fokus sama yang suka sama karya kita aja ya Bapak Ibu semua. Yang nggak suka karena kan buku tuh selera gitu. Terus sebelum kita ke raise hand, saya mau bacain dulu nih di kolom komentar. Rata-rata merasa bahagia nih Bu Ismi setelah menulis ya, karena memang keluar semua nih yang ada di kepala ya, jadi yang awalnya abstrak jadi konkret. Awalnya nggak jelas jadi jelas. Nah, nulis itu bikin nagih, bikin menyehatkan, mengenal diri lebih baik. Terus juga kata Bunda Ana nih, saya termasuk yang menulis untuk menyembuhkan diri dan alhamdulillah works banget. Awalnya tulisan saya penuh makian. Setelah hampir 20 kali swastunting jadi lebih baik. Nangis setiap kali menulis, membaca tulisannya, beberapa kali editing jadi makin halus dan seiring itu pula hati saya semakin sehat dan nggak nangis lagi membacanya. Masya Allah, tabarakallah Bunda Ana. Semoga ini ya, semoga selain lega juga jadi pemicu, jadi energi tambahan untuk terus berkarya. Terus kita ke resen lagi ya, ada Ibu Zumrotun. Ini salah satu teman saya juga dari Akademi Quran. Silakan Ibu. Ya, ya Kak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu ini ya, saya cerita dulu ya. Saya itu kan ibu single parent. Alhamdulillah itu abinya udah meninggal 8 tahun yang lalu dengan anak 5. Lah, Masya Allah. saya itu juga sering ngisi-ngisi pengajian di TK, di guru-guru gitu ya, di guru-guru termasuk ibu-ibu gitu. Nah, kodarullah itu saya sering diajak sering ada yang curhat ke saya gitu ya, Kak. Bunda Ismi. Banyak yang curhat ibu-ibu tentang suaminya. Nah, salah satu ini ada lagi yang masuk di tulisan saya itu, Kak. Itu orangnya depresi sampai dia itu kemarin nih kategorinya kayak hilang ingatan. Jadi analisanya itu masuk kategori schizofren gitu loh. Lah, ketika dibawa ke rumah sakit, dia itu rumah sakit jiwa ya, kayak pengen kabur, katanya, kok bisa saya dimasukkan situ, kan di sana ada banyak kasus orang-orang percobaan bunuh diri, kan saya nggak bunuh diri gitu loh. Dia itu kayak melawan gitu. Lah, saya sih berusaha menenangkan, ya itu berarti kan kalau kamu sadar, coba kamu tetap harus sadar bahwa kamu nggak separah itu, kamu harus bersyukur. Jadi ada baiknya kamu di rumah sakit lah. Saya mohon izin, gimana caranya saya bisa membantu terapi perempuan ini yang dia terancam bercerai ya.
dengan suaminya, dia itu suka dengan saya, Kak. Jadi sampai apa saya ngomong dia ikuti, saya bikin tulisan apa dia dia bikin di statusnya gitu, Kak. Sampai-sampai saya pengen tidur di tempatnya Bunda gitu, minta tidur di rumah saya. Jadi kalau di rumahnya Bunda kok saya bisa tidur ya gitu. Jadi sama ini tuh dia nggak bisa tidur. Jadi kayak takut gelap, takut traumanya masa lalu gitu. Sampai anak-anaknya itu ya alhamdulillah qadarullah kemarin kenapa dia dimasukkan rumah sakit jiwa itu kan khawatirnya nanti mengancam keselamatan anak-anak gitu lah. Ketiga-tiganya itu sudah dipindah ke pesantren gitu ya. Jadi dia itu sendirian, jadi dengan di rumahnya juga sudah takut, di rumah ibunya juga takut, akhirnya tidur di tempat saya. Kalau di rumahnya Bunda kok tenang, terus saya bisa tidur. Sedangkan saya sendiri Masya kan Allah, ya. bertolak belakang ya Kak ya. Kalau saya kan orangnya juga mungkin kalau rumah itu private, pengennya kalau kamar saya gelap, sedangkan orang seperti itu tuh takut kegelapan. Iya. Ibu, Akhirnya saya jadi ibu mau ngajak, saya potong sedikit, jadi ibu mau mengajak teman ibu tersebut untuk mencoba writing therapy, kurang lebih kayak gitu ya, karena tadi ibu singgung suka sama tulisan ibu, terus mungkin juga mau belajar menulis ya. kan yang tulisan saya itu kan saya cerita tentang dia ya, Kak Uci. Iya. Nah, kalau tulisan itu saya cerita tentang dia, tapi Mas saya mau konsul sama Bunda Ismi itu gimana ya? Saya sebagai yang mungkin katanya saya membuat tenang bagi dia gitu loh. Saya caranya mendampingi dia itu gimana ya? Secara ilmu psikologi kan saya nggak punya ilmu, cuman saya tuh memang saya tilawah, punya target tiap hari, saya juga zikir, zikir sholat, zikir di luar itu. Jadi nggak tahu kenapa dia mendapatkan ketenangan saya karena mungkin saya sudah dapat itu. Sedangkan caranya saya menyampaikan membahasakannya ke orang itu gimana ya? Soalnya saya juga sudah ngomong, udah kamu baca Quran, dikir gitu. Tapi ternyata dia nggak mau melakukannya Masya gitu Allah. loh. Iya. Pendekatannya gimana ya? Nah, Membahasakan gitu ya. Biar dia itu. Tapi lucunya kalau status-status itu dia ngikuti saya gitu Kak. baik Ibu, kita tanyakan ke Bu Ismi ya, gimana Ibu? Apakah Oke. ini karena tadi latar belakangnya skizofrenia, terus suka membaca juga ya, dan berarti apa nih Bu Ismi? Silakan. Sebelumnya saya boleh tanya Bu Zumratun ya, Bu Nafiah ya. Iya, Oh, iya, ini iya. bukunya penjenengan menulis apa nih ya ini temanya atau judulnya mungkin Iya, sehingga tadi yang yang sakit itu menjadi ini ya salah satu yang dituliskan di buku. kalau yang saya ajukan ke Kak Uci kemarin itu kan tadabur surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi nanti judulnya itu ayat bahagia, ayat harapan bagi apa Gitu depresi ya. orang depresi gitu ya. Iya. Gitu. Oh, ya, jadi kondisinya bisa masuk untuk menjadi apa ya istilahnya narasumber gitu ya, Kauci ya, untuk dituliskan gitu ya. Nah, Oh jadi iya, untuk iya. pembelajaran Jadi bagi pembaca narasumber. gitu ya. Mm-mm. Iya. Jadi kalau dengan kondisinya si ibu tadi ya, memang kalau kalau dari cerita Bu Nafiah juga belum begitu jelas seperti apa ya kita butuh eksplor lebih dalam gitu ya. Sebabnya apa atau kondisi umumnya seperti apa gitu ya. Yang jelas dengan kedekatan penjenengan itu mungkin beliau merasa aman, merasa nyaman gitu ya, sehingga maunya sama penjenengan itu bisa dimanfaatkan dalam arti bisa didekati karena kan dengan Bu Nafiah kan manut gitu ya, mau gitu. Jadi bisa diedukasi Bu, diedukasi untuk mungkin
diskusi dengan kondisinya seperti apa, atau diajak ke yang tadi paham. Mungkin psikolog dulu enggak apa-apa, atau ini daerah mana ini? Nanti di daerah setempat aja. Gitu. Demak, Demak. Ya, atau ke psikiater. Nah, didekati dulu. Jadi diberi pemahaman bahwa tadi kalau di rumah sakit jiwa itu memang nggak semuanya orang sakit jiwa kok. Nah, seperti itu. Biar yang penting kan kondisinya menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang orang yang memiliki gangguan mental juga nggak semuanya insight-nya bagus ya. Tadi kalau merasa nggak sakit ya memang hambatannya di situ. Butuh pendekatan atau kadang-kadang juga Ini ada kutip harus sakit. dipaksa nih diajak untuk konseling periksa gitu, Bu. Jadi pendekatan dulu monggo silakan diajak ke kalau kalau dari Bu Nafiah bisa, kalau butuh bantuan ya tadi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Ngaten, Bu? Gimana Ibu? Semoga membantu ya. Itu sudah dilakukan, tapi kok saya kayak merasa apa, saya harus sabar mendampingi, sedangkan kayaknya energi saya itu kayak terkuras gitu loh, Bu. Iya, karena memang punya urusan kepentingan sendiri ya, Bu ya. Itu Iya bukan iya. keluarganya. Ya, nanti bisa dimusyawarahkan dengan orang lain kan Ibu nggak sendiri ya. Nanti bisa apa ya, cari atau meminta pendapat dari orang lain. Misalnya mungkin keluarga atau masyarakat yang di sana, perangkat yang di sana gitu, yang bisa Itu dimintai keluarga pendapat. itu sudah pada angkat tangan. Iya. Masya Allah. Iya, iya. Semoga Allah Itu kalau mudahkan ya. ya, mohon maaf. Iya. Iya. Nanti bisa ini apa tadi mengikuti saran-saran dari Bu Ismi ya karena kita skup malam hari ini khusus di bagian science behind writing dari sisi psikologi gitu. Mungkin nanti Bu Zumrotun bisa ajak yang bersangkutan untuk coba menulis, mengurai apa yang ada di dalam kepalanya, dituntun apa yang ya tulis dulu apa yang dirasakan tadi seperti yang sudah Bu Ismi Betul. sampaikan gitu. Jadi tadi ya Bu ya writing terapi gitu. Mungkin besok kalau ketemu bisa dicoba dulu Bu. Gitu ya Iya, Bu. Kak. Ratu. Iya. Semoga membantu ya tadi jawaban-jawaban dari Bu Ismi ya. Jadi Bu Ismi, Bu Zumrotun ini salah satu penulis yang naskahnya apa namanya saya review di Akademi Quran gitu. Jadi saya sebagai mentor menulis di Akademi Quran nih teman-teman selain di komunitas penulis peradaban gitu. Dan temanya bukunya itu populer ilmiah. Oke, kita langsung ke kolom chat. Di sini masih ada pertanyaan nih dari Kak Vivia. Kak Vivia nih salah satu pengurus di komunitas penulis peradaban. Izin nggak bisa on cam. Iya, soalnya kita beda 2 jam ya, Kak Vivi ya. Kak Vivi di waktu Indonesia Timur. Masya Allah, ini udah jam 11 ya. Semoga nggak terlambat ya kayak. Saya penasaran ini Bu Ismi, mengapa ya sebagian penulis, terutama saya, merasa sulit menulis ketika sedang bahagia atau tenang? Apa hubungannya dari sisi psikologi? Ingin sekali, nah Kak Vivi ingin sekali lancar menulis dalam mood apapun. Ini kayaknya kendala semua penulis ya. Jadi saya juga kadang Bu Ismi, kalau nggak dapet momennya tuh, nggak dapet moodnya tuh, aduh, feel-nya tuh nggak keluar gitu. Maksudnya kayak, aduh macet-macet gitu lah ya. Dan sebenarnya tadi ya, boleh nggak sih kita tuh, maksudnya bisa nggak sih kita menulis tanpa tanpa dipengaruhi oleh mood apapun gitu. Silakan Ibu. Betul, iya. Saya sendiri juga merasakan tuh Kak Uci. Jadi kalau kadang memang ini ya, kalau lagi nggak mood ya udah itu nggak bisa nulis gitu ya. Yang bisa memaksa ya kadang kita nggak akan terus menuruti misalnya lagi males gitu ya nggak mood gitu. Ya jadi keteter nanti silangnya banyak itu ya fokus ya. Terus di drop out gitu ya. Ini memang ya, kadang-kadang tidak diperturutkan gitu ya. Jadi, misalnya tadi ya, ada warning-nya memang ada tugas, tapi
celakanya kalau nggak ada tugas gitu ya. Jadi tadi jadinya prokrastinasi. Jadi ke pending terus, nanti aja gitu ya. Lama-lama ketawa tahu-tahu jadi semester 13 nih udah ada intip-intip DO gitu ya. Itu baru kedandapan apa ya gelagapan gitu ya. Jadi panik gitu. Nah, itu kan sebenarnya untuk menghindari itu ya kepanikan gitu ya, menghindari risiko-risiko yang tidak kita harapkan. Makanya ya sesuai prosesnya kita lalui. Kalau lagi nggak mood, paksakan dalam arti bagaimana caranya ya apa yang harus kita lakukan agar mood kita menjadi lebih baik. Kalau quotes Surya minum kopi gitu ya. Terus mungkin perhatian kita atau fokus kita juga ada batasnya ya. Jadi setengah jam itu sudah capek gitu ya. Ya udah kita eh, berhenti dulu atau keluar dulu lah menghirup udara segar gitu ya. Atau melihat yang lain dulu gitu ya biar biar moodnya kembali. Atau apa yang bisa meningkatkan tadi stretching ringan gitu ya. Atau tadi minum kopi atau coklat gitu ya. Atau kalau saya bisa mendengarkan ini instrumen ya, instrumen yang relaksasi gitu ya. Itu kerasa banget di otak gitu ya, nulis lagi buntu, panas lagi gitu ya. Itu sambil mendengarkan itu jadi ringan gitu ya. Nah, untuk memperbaiki mood tadi, lakukan kegiatan ringan ya, jangan kebablasan ya, keluar nggak masuk lagi berjam-jam itu. Nulis 20 menit, nanti healingnya 1 jam, udah nanti kebablasan gitu ya. Jadi ya secukupnya, kalau udah seger masuk lagi gitu ya. Atau pindah tempat gitu ya, biar moodnya jadi bagus gitu. Begitu Kak Vivia ya. Jadi Ya, kalau seneng atau tenang malah nggak bisa nulis ya, ini butuh diidentifikasi iya, gitu ya. Masya Allah. Kadang-kadang sebagian orang kan butuh tenang nih gitu ya untuk menulis. Nggak apa-apa. Kondisi apa bisa nulis ya udah tulis aja, tidak usah dianalisa gitu. Iya, Masya Allah, Ibu. Ya, kita nulis aja karena nanti ada tahap berikutnya ya, Bu ya. Revisi, editing di tahap swastunting. Yang penting nulisnya tuntas dulu. Oke ya, Bapak Ibu semua ya, teman-teman. Terus satu lagi nih, Bu Ismi. Tadi kan ngebahas ya deadline gitu. Kenapa sih kita lebih, maksudnya kalau saya ya, maksudnya mungkin ada Bapak Ibu juga ini yang lain di sini. Kalau dikasih deadline itu nulisnya ngebut tuh, cakep banget deh. Tapi kalau nggak ada deadline itu, nah tadi tuh kayak mungkin kayak Pak Muklis ya kasusnya atau yang lain atau saya juga ya jadi prokrastinasi tuh Bu. Itu normal atau apa tuh Bu yang kayak gitu tuh Bu? Harus ada deadline baru bisa bisa Hmm. selesai gitu. Hmm. Bisa saya katakan sunatullah enggak ini ya Kak Uci? Gimana tuh Bu Kayaknya penjelasannya tuh? kebiasaan manusia ya. Menunda-nunda. Tapi nggak semua orang seperti itu ya sebenarnya ya. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kemampuan kita untuk menyadari. Nah, gitu ya. Oh, ya biasa sih kalau ada deadline jadi sebentar ya masih dua minggu lagi ya ada 2 hari Iya benar. pepet gitu ya. Kalau sudah kepepet itu inilah sudah energinya naik gitu ya. Nah iya, Apa sih kalau nggak ada masalah gitu ya. Tapi untuk menghindari masalah lebih baik kasih tugas langsung kerjakan kalau memang sedang tidak ada prioritas yang lainnya gitu. Dan Masya memang harus Allah. lagi kita paksakan ya, kita usaha, Nulis kita optimalkan. siap Begitu. Ibu. Oke, kita ke ada Bapak Ketua nih ikut bertanya juga malam hari ini. Bu Ismi, bagaimana cara mengobati rasa kecewa saat penulis dihadapkan pada kenyataan hasil karyanya kurang sesuai dengan ekspektasi? Misalnya, kurang diapresiasi teman kerja, pemasaran yang belum optimal, kurang puas dengan hasil cetakan buku, dan lain-lain, yang semuanya mengganggu semangat untuk melanjutkan menulis. Terima kasih. Nah, bagaimana Ibu
Kok apa yang saya perlu kita banget tuh lakukan. ini Pak Fahrul ya. Tapi itu bagian dari proses menulis tadi ya. Menulis itu proses dan ya ada ada apa namanya rezeki juga ini ada qadarullah juga gitu ya. Maunya sih kita menulis lancar, kemudian, kualitasnya bagus gitu ya. Ketika kita share ke teman kerja ya, di ditangkap, kemudian diapresiasi, itu kan manusia banget ya Kak Uci ya. Semuanya mau gitu ya. Kemudian, hasil cetakannya bagus, laku. Ada teman kita yang satu angkatan dengan saya yang di BWJ 2 itu yang bikin iri. Boleh nggak Kak Uci iri ya? Boleh, boleh. Silakan Ibu. Irinya itu, beliau itu kan ini cetak pertama 1000 langsung wus gitu loh. Maunya kan kita gitu ya Pak Fahru ya. Saya juga mau itu, tapi qadarullahnya juga enggak seperti itu gitu loh. Jadi sudah 1 tahun berjalan ternyata masih seperti ini gitu ya. Tapi dengan, hasil yang, 1, 2, 3 tadi tidak sesuai ekspektasi, nggak diapresiasi, cetakannya kurang puas, kita kan jadi tergugah untuk ini ya, introspeksi. Kemarin, langkah saya apa ya yang selip nih gitu, yang kurang pas gitu ya. Harusnya bagaimana ya kita meningkatkan biar biar seperti ini biar seperti ini, biar kalau apresiasi nanti, larinya bisa, tipis-tipis kayak Pak Muklis tadi ya. Kita maunya share biar diapresiasi, enggak gitu ya. Ya, itu kita abaikan aja. Pokoknya kita mau berbuat baik, ya berbuat baik aja. Mau diterima kasihi, mau diapresiasi, silakan. Ya, doanya ya semoga apa yang kita share tadi bermanfaat, tulisan saya bermanfaat gitu. Kemudian kalau tadi hubungannya dengan cetakan buku, kemudian pemasaran kan bisa dipelajari lagi ya. Kalau misalnya yang kemarin kok belum optimal, wah aku harus jadi ikut 10 hari selling ini biar jadi bisa memasarkan buku itu salah satu langkahnya. Itu Kak Uci, Pak Fahru. Ya, jadi Masya Allah. harus semangat nulis nih. Gitu. Iya, saya mau nambahin sedikit nih, Bu Iya, Ismi, Pak baik. Fakhrul. Jadi kita kalau sebagai penulis, menulis itu memang ya sunyi ya sendiri. Tapi kalau dalam syiar, promosi, kita mesti bergandengan tangan nih sama temen. Nah, di komunitas kita ini, di komunitas penulis peradaban, kita ada teman menulis namanya. Jadi teman-teman semua yang udah alumni nih atau ya alumni dari program Tinta Langit manapun ya yang ngerasa butuh ditemenin, punya body menulis gitu ya, yang semangatnya butuh di apa ya di support dan sebagainya bisa nanti ikut join di program teman menulis yang keempat. Udah open deh kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman semua yang lagi terkendala, lagi ngerevisi tapi belum terbit atau yang mau terbit buku baru bisa join ya sama kami di program teman menulis dan ini alhamdulillah testimoninya dari salah satunya Bu Ismi ya, Bu Ismi ya. Hmm. Lumayan alhamdulillah itu apa ya kita sama-sama gitu kalau ada apa-apa kita ya kita bisa bertanya di dalam situ kita bisa saling berbagi semangat kurang lebih kayak gitu jadi Bapak Ibu semua teman-teman penulis menulis memang sendiri tapi mensyiarkan mempromosikan karya kita mesti sama-sama dan itulah salah satu visi dari adanya komunitas penulis peradaban ini baik kita lanjut ke ada nih komentar dari Bapak atau Ibu ya Gorbi Lamadorok. Mohon maaf saya kurang ini. Saya nulis kalau lagi galau atau ada keresahan, tapi udah lama vakum. Nulis baru semenit udah bosan. Mungkin ini kelemahan saya khusus mood menulis gitu. Nah ini gimana nih Ibu? Ibu maaf Ibu, ini kita udah lewat jam 10. Lewat 10 menit. Iya. Mungkin Iya. Ibu mau menanggapi sedikit dulu ya. Oh, betul. Ini sedikit banyak sudah kita singgung ya Ya. di tadi penjelasan yang tadi di mood tadi ya. Jadi memang
Ya nggak apa-apa, dicoba lagi mulai sekarang yuk, di up lagi moodnya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain dulu ya, nggak nulis dulu, tapi moodnya dibaguskan dulu nih dengan hal-hal yang bisa mendongkrak ya tadi seperti bisa olahraga, bisa, apa ya, dengan minuman atau dengan jalan ya melihat fenomena alam, nah seperti itu. Terutama juga ini intrik di dalam diri sendiri gitu ya. Saya targetnya apa sih ya, tujuan saya apa sih? Nah seperti itu. Nanti mudah-mudahan akan bisa membantu untuk menaikkan mood-nya gitu ya. Iya. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya ya. Sedikit lagi nih, eh kita selesai di 2.15 ya. Izin Ibu Ismi, Mhm. kelebihan 15 menit. Nah, Mhm, ini ya. ada komentar program teman menulis bergabung di platform apa ya? Di ini di komunitas penulis peradaban Ibu. Jadi nanti Ibu bisa meluncur ke Instagram kami atau di sini ada Kak Nadia ya. Kak Nadia ini salah satu admin dari komunitas penulis peradaban. Nanti teman-teman semua yang dari luar komunitas penulis peradaban bisa meluncur ke Instagramnya komunitas kami di @bwc.alumni. Di situ ada program-program kami, di story-nya juga. Jadi nanti teman-teman yang minat untuk join bisa tanya-tanya di situ ya. Dan ya, terima kasih Alhamdulillah wa iyaki Ibu Yunita. Dan ini ada nih teman-teman semua yang tertarik untuk join di program teman menulis di kolom komentar ya, di kolom chat nih ada pendaftarannya. Silahkan di save dulu linknya kalau nggak sempat ngisi ya malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Bu Ismi tentang the psychology of writing. Boleh nggak ngasih take away buat kita take away nih dari materi malam hari ini untuk teman-teman semua closing. Baik, iya. Mhm. Baik, teman-teman semua. Jadi memang tadi kan sudah kita sharing ya banyak ya. Jadi mari tetap kita menulis gitu ya. Karena menulis itu bermanfaat. Tidak hanya untuk tadi ya, untuk orang lain yang diambil manfaatnya, tapi juga terutama buat kita sendiri ya. Menulis itu bikin nagih gitu ya, menulis itu bahagia, dengan menulis bahagia, kita bisa mengeluarkan isi kepala kita apapun gitu ya, bebas dituliskan ya tadi. Nah, tapi untuk di-publish tentu saja kita juga harus memilah dan memilih gitu ya, yang sesuai dengan konsumsi pembaca, seperti itu. Itu saja Kak Uci closing-nya, semangat Masya Allah. semangat menulis untuk Tabarakallah. diri saya sendiri, gitu. Amin. Ibu ditunggu ya buku keduanya ya Bu ya. Doakan Kak Uci. Amin. Iya, iya. Baik teman-teman ya. Jadi science behind writing itu adalah kita bisa lebih mengenal diri kita, terus kita juga bisa lebih sehat jiwanya, kita juga bisa ini ya nambah teman dari menulis, nambah wawasan juga, terus mengoptimalkan proses kognitif dan yang penting niat. Kita mesti sering-sering lurusin niat karena apapun yang dilakukan penulis kan penulis harus syiar ya, syiar itu promosi. Jadi ya ada gangguan dan sebagainya tadi seperti yang di-share Pak Muklis. Jadi kita setiap apapun yang kita lakukan niatnya harus sering-sering diperbaharui. Baik, terima kasih banyak ya atas Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktu untuk hadir di malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan atau ada yang salah dari saya ataupun Bu Ismi. Kita kembali lagi ke Kak Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ismi sudah mengisi pada malam hari ini sharing terkait psikologi dan juga menulis gitu. Terima kasih juga Kak Uci yang sudah menjadi host. Terima kasih Bapak Ibu alumni yang sudah mengikuti bahkan pukul 9 lebih. Ini saya lihat partisipannya masih sangat banyak. Itu artinya semangat belajar kita luar biasa. Semoga dari sini, dari belajar bisa menghasilkan karya
tulisan yang makin banyak juga gitu ya Bapak Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti tadi kata Kak Uci terkait teman menulis bisa daftar melalui yang di kolom chat atau ke saya juga bisa Bapak Ibu. Nanti izin saya sharekan lagi infonya ke grup ya Bapak Ibu. Untuk mengakhiri sesi kali ini silahkan on-cam dulu Bapak Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, di saya di sini ada 3 slide. Toh, oke baik. Gaya apa nih malam ini Pak Fahrul? Silakan Kak Uci gayanya. Manat. Kita ke narasumber aja ya Pak ya. Silakan Bu Ismi, saya Boleh. lempar. Lempar. Saya lempar lagi ke Kak Uci aja. Aduh, ya udah kita Wah, literasi aja ya, kayak literasi. salam literasi. Oke baik, saya Salam hitung literasi. Bapak Ibu. Ada 2 slide, saya hitung mundur. Hitungan pertama, 3, 2, 1. Oke, baik. Dan yang kedua, 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kegiatan alumni Kasih. berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sehat Kak selalu. Nadia, Pak Fakhrul, Bu Ismi, dan Bapak Ibu semua teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi di Selin episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.